Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti tahu makanan apakah ini. Benar, bakcang, makanan dari negeri Cina yang dibuat dari ketan, yang diisi daging, kadang ditambah telur dan kacang hijau. Hari makan bakcang yang disebut Pecun merupakan salah satu hari besar orang Cina yang dirayakan pada tanggal 5 bulan 5 pada kalender lunar yang tahun ini jatuh pada tanggal 25 Juni 2020. Tradisi yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun ini memiliki berbagai versi latar belakang. Salah satunya dikaitkan dengan seorang penyair dan penasehat raja di negara Chu, yaitu Chu Yuan, yang hidupnya pada tahun 343 sampai 289 sebelum Masehi. Ia adalah seorang yang sangat setia kepada raja dan negaranya. Namun karena difitnah oleh rekan-rekannya, nasihat yang ia berikan kepada raja tidak dilaksanakan. Raja lebih percaya kepada penasehat-penasehat yang lain. Dalam kekecewaan, Chu Yuan mengasingkan diri. Saat ia mendengar kekalahan negerinya, ia memilih untuk bunuh diri dengan menceburkan diri ke sungai. Mendengar hal itu, raja dan rakyat menjadi sedih. Mereka mencoba untuk menemukan tubuhnya. Maka mereka membungkus nasi dan melemparkannya ke sungai agar ikan-ikan memakan nasi, bukan tubuh Chu Yuan. Mereka juga mencari tubuh Chu Yuan dengan memakai perahu. Maka selain makan bakcang, pada peringatan Pecun juga dilakukan lomba perahu naga. Begitulah realita di dunia ini. Orang yang setia tidak selalu didengar dan dapat berkiprah. Orang yang jahat malah lebih dipercaya. Akibatnya adalah kehancuran. Peringatan Pecun mengingatkan pada sosok orang yang setia, yang selalu memikirkan apa yang membawa kebaikan bagi negaranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, kata setia dalam bahasa Yunani adalah pistos. Dalam kata pistos terkandung arti beriman, percaya, setia, terpercaya. Sama seperti dalam bahasa Inggris, kata faithful dapat berarti beriman dan setia. Kalimat terakhir dari Wahyu 2 ayat 10 berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Kata setia dalam kalimat ini adalah pistos. Setia sampai mati. Inilah nasihat kepada jemaat di kota Smyrna yang sedang menghadapi penganiayaan yang berat. Sebagai orang Kristen, mereka tidak mau menyembah Kaisar Domitianus yang memerintah tahun 81 sampai 96 itu sebagai dewa. Maka mereka pun dianiaya, ditangkap, dipenjara, disiksa, dan dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Kitab Wahyu memberikan kekuatan kepada jemaat Smyrna agar mereka tetap setia sampai mati dengan keyakinan dan kepercayaan akan menerima mahkota kehidupan. Setia dan percaya merupakan dua hal yang terkandung dalam kata pistos.
Penganiayaan yang dihadapi orang-orang Kristen di Smyrna masih berlanjut sesudah masa kekuasaan Kaisar Domitianus. Seperti yang telah saya kisahkan dalam khotbah hari ulang tahun ke-86 GKI Ngupasan tanggal 3 Juni 2020 yang lalu, contoh yang paling terkenal adalah Polikarpus, uskup kota Smyrna yang hidupnya tahun 69 sampai 155. Ia dihukum mati pada usianya yang ke-86 karena tidak mau menyangkal imannya kepada Yesus. Saat ditawarkan kesempatan untuk menyangkal imannya agar terhindar dari hukuman mati, Polikarpus berkata, 86 tahun lamanya aku mengabdi kepada Kristus, dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana mungkin aku dapat mencaci Raja yang telah menyelamatkanku? Inilah contoh dari seorang yang setia dan beriman, yang mempraktikkan pistos dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengenang tokoh-tokoh yang setia dapat membuat kita melihat diri kita masing-masing. Sudahkah kita memiliki nilai pistos dalam diri kita, setia dan percaya kepada Tuhan? Walaupun kita tidak sedang mengalami penganiayaan seperti jemaat Smyrna, pistos tetap merupakan nilai yang penting. Sebab setia dan percaya kepada Tuhan semestinya terwujud dalam seluruh hidup kita, dalam semua keadaan. Dalam situasi yang sulit, dapatkah kita setia dan percaya kepada Tuhan, tetap berjalan di jalan Tuhan yang benar, dan tidak melakukan hal-hal di luar Tuhan, dan berada di jalan yang salah? Tawaran yang menggiurkan dari dunia ini dapat menantang kesetiaan kita kepada Tuhan, karena dapat membuat kita menjauh dari Tuhan. Dan apa yang ada di luar Tuhan juga tidak akan membawa kebaikan bagi diri kita dan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Sebaliknya, setia kepada Tuhan akan membawa kebaikan bagi diri kita dan sesama. Amin.